Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam Ibu Dian. Apa kabar Bu Indah hari ini? Alhamdulillah saya baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga kabarnya hari ini baik. Oh iya Bu Indah, kemarin ada inbox ya dari Ibu Indah. Katanya hari ini Ibu Indah ada yang ingin diceritakan dengan saya, betul? Wah, saya jadi malu, Bu. Iya, Ibu, saya ini jadi lagi bingung sebenarnya, Bu. Oh gitu. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya, Bu? Dari percakapan kita nanti, saya berharap bahwa saya bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Mungkin setelah cerita dengan Ibu, maka permasalahan yang saya hadapi itu bisa mendapatkan titik terangnya. Oke, baik Bu Indah. Kalau saya boleh tahu, Bu, Ibu Indah lagi ada masalah apa saat ini? Jadi begini ya Bu ya, di sekolah saya itu kebetulan masih ada siswa yang belum lancar membaca, terutama di kelas yang saya ajarkan. Jadi ketika pembelajaran saya yaitu bahasa Indonesia, saya selalu meminta siswa tersebut untuk belajar membaca bersama saya. Tapi sepertinya siswa ini seperti kurang minat belajar ya Bu sama saya, itu yang bikin saya bingung. Oke, jadi di kelas Ibu Indah ada satu siswa yang kemampuan membacanya itu masih kurang gitu ya Bu ya. Kemudian Betul minat Ibu. belajarnya juga masih kurang. Benar seperti itu Ibu ya? Iya Ibu. Oke. Apakah Ibu sudah menelusuri Bu penyebab dari masalah ini? Nah, jadi Bu, saya itu sudah berbicara dengan anak tersebut, sudah saya panggil dianya, kami berbicara face to face, hanya dia dan saya. Akhirnya saya tahu ternyata anak tersebut katanya malu Bu kalau belajar membaca di dalam kelas karena dilihatin teman-temannya, seperti itu Ibu. Oh iya, begitu. Kira-kira Ibu Indah, kondisi ideal seperti apa yang Ibu Indah harapkan pada murid tersebut? Jujur sebenarnya saya ingin anak tersebut seperti anak-anak yang lainnya yang bisa membaca, bisa mengerjakan tugas dengan baik, bisa juga memperhatikan apa yang disampaikan guru di depan kelas, ya seperti itu Bu, seperti siswa pada umumnya. Baik. Apakah ada yang bisa Ibu Indah lakukan untuk meningkatkan minat membaca dan minat belajar murid tersebut, Bu Indah? Iya, baik Bu, berdasarkan pengamatan saya tadi kan sudah bertanya jawab dengan anak tersebut, katanya dia malu. Selain itu juga, ternyata katanya kalau Ibu ngasih teks untuk baca itu panjang-panjang, saya kesulitan, katanya begitu. Dan setelah ada beberapa pembelajaran berlalu, sepertinya anak ini lebih suka ice breaking. Yang mana saya setiap di kelas itu selalu memberikan ice breaking, tapi 1 kali Bu biasanya. Nah itu yang jadi menurut saya bisa meningkatkan minat belajar siswa tersebut, karena
mungkin lain waktu juga akan saya berikan ice breaking yang lebih untuk di kelas dia, seperti itu, Bu. Kemudian juga karena katanya tadi malu belajar di depan kelas, saya mungkin akan mencari waktu kosong yang siswanya juga kosong, saya juga kosong untuk bisa mengajari dia membaca. Mungkin waktu istirahat seperti itu, Bu. Oke, baik sekali ya Bu Indah ya. Bu Indah sudah melakukan beberapa cara ya yang akan dilakukan untuk meningkatkan minat membaca dan minat belajar siswa tersebut. Luar biasa sekali Bu Indah usahanya. Nah, kira-kira Bu Indah, apakah ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas terhadap siswa tersebut? Ada, Ibu. Saya itu sering memperhatikan anak tersebut ya. Anak-anak ini selain suka ice breaking, dia juga suka games, permainan seperti itu, Ibu. Jadi, suatu ketika pernah saya ajak main games. Games ini dalam bahasa Inggris disebut Scrabble. Tapi seharusnya kata-katanya itu bahasa Inggris, tapi saya modif karena saya guru bahasa Indonesia, saya jadikan tebak kata dalam bahasa Indonesia. Nah, di permainan tersebut nanti anak-anak akan literasi dulu, membaca dulu, dia membaca materi pelajaran dia dulu, nanti saya yang akan tentukan temanya, kita belajar tentang apa ini, kita main games tentang apa begitu hari ini. Nanti setelah mereka membaca, mereka akan tutup buku dan akan ada kotak-kotak di depan papan tulis itu, mereka akan menebak sendiri kata-kata yang berhubungan dengan materi yang mereka pelajari tadi. Begitu, Ibu. Wah, luar biasa sekali ya, Bu Indah, sangat kreatif sekali. Nah, jika kita rating, Bu Indah, dari 1 sampai 10, menurut Bu Indah, metode yang sudah Ibu lakukan tadi, tingkat keberhasilannya itu di angka berapa, Bu Indah? Kalau menurut saya ya, Bu, ketika di rating, metode yang saya lakukan itu ada di tingkat 8, Ibu. Wah, baik sekali ya Bu Indah ya untuk diterapkan di kelas ya, untuk meningkatkan minat belajar dan membaca siswa tersebut. Baiklah Bu Indah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Indah lakukan dengan permasalahan tadi dan bagaimana langkah-langkahnya? Iya, Ibu, untuk langkah yang akan saya lakukan, saya akan melakukan perubahan, yaitu pada diri saya dulu, Bu, ya. Kemudian saya akan melakukan ice breaking kepada kelas-kelas yang saya ajarkan. Kalau tadi biasanya hanya 1, sekarang pasti lebih dari 1 karena anak-anak saya hobinya kinestetik sepertinya begitu ya, Bu, ya. Kemudian akan saya selipkan juga games di setiap pembelajaran. Walaupun namanya games, tapi belajar juga itu karena mereka harus literasi juga seperti tebak kata tadi ya, Bu, ya. Kemudian saya juga akan mengupgrade ilmu saya akan mencari tahu lagi mengenai pembelajaran yang berpihak kepada murid, agar tercapainya tujuan pembelajaran yang baik terhadap siswa maupun saya sendiri sebagai gurunya. Begitu, Ibu. Baik, baik sekali Bu Indah. Siapa yang bisa membantu Bu Indah kira-kira dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Ya, yang bisa membantu saya ini yang pasti kepala sekolah ya, Ibu. Selain kepala sekolah juga saya butuh dukungan dari rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru yang lainnya, termasuk anak itu sendiri, Ibu. Baik, Bu. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan Ibu Indah untuk melakukan rencana ini? Waktu yang saya butuhkan saya rasa tidak perlu waktu lama ya, Bu, ya. Karena untuk melakukan hal tersebut secepatnya akan saya lakukan, tapi mungkin hasilnya atau prosesnya tidak begitu cepat seperti yang kita harapkan, karena tidak ada yang instan di dunia ini ya, Bu, selain mie instan. Ya, betul sekali Bu Indah ya. Oke Bu Indah. Nah, kapan Bu Indah bisa mulai melaksanakan rencana ini? Untuk waktu kapannya, insya Allah saya akan melaksanakan secepat mungkin, Ibu, karena tidak perlu menunggu waktu lama, semakin cepat akan semakin baik. Oke, baiklah Bu Indah, semangat ya. Kemudian Bu Indah, komitmen apa yang akan Ibu Indah lakukan supaya rencana ini akan berjalan dengan baik? Yang akan saya lakukan pastinya saya harus konsisten ya, Bu, karena kalau saya tidak konsisten maka semua rencana tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian saya sendiri juga harus belajar terus-menerus,
meng-upgrade ilmu saya, mencari semua informasi yang saya butuhkan, dan kemudian berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang ada, juga untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Oke, sudah sangat bagus sekali komitmennya Bu Indah. Semoga berhasil ya Bu Indah ya usahanya. Ya Bu Amin. Indah, selain dukungan tadi yang sudah Ibu Indah sebutkan, apakah ada lagi dukungan dari pihak lain yang Ibu Indah butuhkan? Nah, ini Bu, untuk dukungan, alhamdulillah seluruh pihak di sekolah itu sudah memberikan dukungan yang sangat semaksimal mungkin. Kemudian untuk sarana dan prasarana juga hampir semua kelas memiliki Infokus, tapi berhubung saat ini saya mendapatkan kelas yang baru dibangun, jadi Infokusnya masih belum ada. Mungkin itu yang saya butuhkan, Ibu. Kemudian yang paling penting adalah konsisten tadi dari diri saya sendiri, dan juga pihak dari wali murid khususnya Ibu, karena wali murid ini berperan sangat banyak sekali terhadap siswa tersebut. Dia yang memiliki waktu paling banyak bersama siswa tersebut di rumah dan di lingkungannya. Seperti itu, Ibu. Baik Bu Indah, semoga rencana Ibu Indah ini akan berjalan dengan lancar ya Bu ya, sesuai harapan Ibu Indah. Amin. Nah Bu Terima kasih, Indah, Ibu. ya bagaimana Bu Indah perasaannya setelah kita berbincang-bincang sejenak tadi? Wah, luar biasa, Ibu. Alhamdulillah saya kok lega sekali. Saya senang dan bahagia sekali ya, Bu, karena dari perbincangan kita tadi, kita bisa mendapatkan banyak hal. Walaupun singkat, tapi solusi saya bisa terselesaikan dengan baik, begitu, Ibu. Saya bisa mendapatkan solusi dari masalah saya. Oke, syukurlah, alhamdulillah ya Bu Indah ya. Kalau begitu, apakah ada hal lain lagi yang Ibu Indah ingin sampaikan kepada saya? Saya rasa untuk saat ini cukup, Bu. Terima kasih banyak atas kesempatan yang Ibu berikan. Waktunya Ibu juga. Terima kasih telah mau mendengarkan permasalahan saya dan memberikan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Indah. Saya juga berterima kasih. Saya juga merasa senang bisa mendengarkan cerita Ibu Indah. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Indah ya untuk kebaikan murid-murid kita di sekolah. Baiklah Bu Indah, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.